Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Dan pada malam hari ini pemirsa, kita akan membahas topik terkait penanganan terpadu pengungsi Wamena, yang mana telah kita ketahui pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua sejak Rabu 2 Oktober 2019 yang lalu, tercatat gelombang pertama eksodus ataupun pengungsi dari Wamena, Papua mulai berdatangan di Makassar dan Maros, Sulawesi Selatan. Ini para pengungsi berasal dari berbagai daerah di tanah air. Selain menggunakan jalur laut, mereka didatangkan atau dipulangkan ke Makassar dan Maros. Juga ada yang didatangkan dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. Dan kita akan membahas pada malam hari ini seperti apa kondisi saat ini para pengungsi yang berada di tempat sementara, kemudian berikutnya apa saja tindakan-tindakan atau upaya pemerintah dalam menangani para pengungsi tersebut. Dan sudah hadir para narasumber kami di studio, pemirsa. Ada Kolonel Penerbang Bambang Sudewo, Kadis Ops Lanut Sultan Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Bambang. Selamat malam Mbak Filza. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak Bambang, dan juga pemirsa sudah hadir pula di studio Bapak John Rende Mangontan selaku Ketua Ikatan Keluarga Toraja se-Provinsi Papua sekaligus anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Golkar. Selamat malam Pak John. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak John, dan juga pemirsa sudah hadir di studio Bapak Novianus Patanduk selaku Koordinator Satgas Sangtorayan Peduli Wamena Papua. Selamat malam Pak Novianus. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak Novianus. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Bambang terlebih dahulu. Pak, ini kemarin sudah ada ratusan yang tercatat, apakah benar 170 ya Pak ya? Pengungsi yang sudah dipulangkan ke Makassar dengan pesawat Hercules TNI AU. Sejauh ini kita hanya menerima kedatangan pesawat yang dari Papua, dalam hal ini dari Jayapura. Ya. Jadi sejauh ini sudah kita laksanakan 4 sorti, ya, 4 sorti atas keinginan sendiri untuk para pengungsi ini untuk kembali sementara menuju kampungnya untuk ya mengobati sedikit trauma. Ya, jadi sampai sejauh ini total yang melewati Makassar, ya, transit di Makassar ataupun turun saat di Makassar ataupun memang warga Makassar adalah dari 4 sorti tersebut 507 orang. Ya, yang benar-benar warga Makassar adalah 155 orang, sisanya melanjutkan perjalanan di antara lain ke Malang, kemudian ke Semarang maupun ke Jakarta. Baik, itu yang dari kemarin saja atau sudah ditotalkan dengan yang Sudah hari ini? kita totalkan. Dengan hari ini total 4 sorti Hercules tersebut dengan rata-rata satu Hercules itu memuat 170 penumpang pengungsi yang dari sana. Baik, nah kemarin ini adalah gelombang yang pertama begitu pengungsi berdatangan, didominasi asal Makassar? Lebih banyak masih dominasi asal Jawa ya. Asal Jawa, Makassar hampir bisa dikatakan ya separuh Makassar, separuh Jawa. Baik, setiba di bandara kemarin landasan udara apa yang dilakukan? Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan sangat baik, sangat cepat, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Gubernur ya dalam penanganan hal ini. Jadi begitu kita mendapat berita bahwa Lanut Sultan Hasanuddin dalam hal ini Kota Makassar akan kedatangan para kawan-kawan kita yang istilahnya berpindah sesaat ini dengan kondisi terpaksa. Pak Gubernur langsung menginstruksikan kepada kami dalam hal ini Lanut untuk menyiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Dari hasil kolaborasi kami di lapangan akhirnya cukup antusias dari kawan-kawan yang lain juga ada, seperti dari LSM, dari PMI, kemudian dari Pemda sendiri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, semuanya kita sama-sama turun di lapangan. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita berkecukupan dalam hal dukungan logistik, obat-obatan, tenaga medis, dan kesehatan. Baik, kemarin setiba para pengungsi ini langsung disambut oleh para pejabat di Sulawesi Selatan, langsung gubernur sendiri yang menyambut, PJ Wali Kota juga, beserta Bapak juga selaku Kolonel Penerbang dari Lanut Sultan Hasanuddin ya Pak. Dan dari Polri juga. Polri juga tadi Kapolda juga baru saja menengok langsung, dan alhamdulillah kita difasilitasi dalam hal ini untuk
tampungan sementara apabila belum menemukan atau belum ada yang menjemput atau mewadahi, jadi sudah diinstruksikan untuk menggunakan asrama haji. Dan sudah kami survei di sana sangat layak untuk asrama haji itu sebagai tempat sementara untuk sebelum nanti mereka kembali ke kampung halaman atau bertemu dengan keluarganya yang ada di sini. Ini kan yang pengungsi dari Wamena berasal dari berbagai daerah, tidak hanya Betul. Makassar saja, bahkan didominasi dari Jawa, tadi Bapak katakan. Ini penanganannya bagaimana? Yang di Makassar dibawa kemana, yang di Jawa dibawa kemana dulu sejak per jadi kemarin? begitu para penumpang ini turun langsung kita data. Ya, sesuai dengan keinginan mereka, dengan alamat dan mungkin orang-orang yang akan dia hubungi. Kita bantu betul, kemudian yang sementara transit pun kita bantu, kita data ulang dan kita sampaikan kepada daerah tujuannya. Tentunya Lanut yang menjadi sasaran tujuannya. Misalnya dari sini ke Malang, maka kita infokan untuk jajaran Pemda Surabaya untuk menyiapkan atau menyambut dan mengantisipasi segala kemungkinan mereka. Di Semarang pun begitu, di Jakarta pun begitu. Jadi langsung dipersiapkan untuk Dan langsung alhamdulillah berangkat ke semuanya sudah siap. Sudah Sudah siap. Baik, kalau untuk posko-poskonya sendiri Pak, yang tersedia untuk apa saja di Lanut Kita Sultan siapkan Hasanuddin? yang pertama memang hanya tenda sementara dari naungan cukup terik karena memang masih belum musim penghujan. Kemudian kita siapkan tenda medis, ya. Kemudian ambulan kita siapkan, kemudian kita siapkan armada mengangkut kalau memang tujuannya memungkinkan pada hari itu juga diantar. Ataupun kalau memang tidak, ini armada tersebut akan mengangkut ke asrama haji. Baik. Untuk mereka rehat sementara, memulihkan kembali sehingga mereka fit lagi untuk melanjutkan untuk ke rumah masing-masing. Baik, setibanya para pengungsi dilakukan pengecekan kesehatan. Pasti. Itu satu prosedur yang karena supaya yang transit pun mampu untuk melanjutkan transit. Tapi kalau yang memang langsung di sini kita bisa ketahui, langsung kita rujukan dan rumah sakit TNI Angkatan Udara ataupun Dinas Kesehatan sudah menyatakan siap. Yang terdekat adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dan Rumah Sakit di Daya. Ya, itu Baik. sudah ready. Kalau dari secara keseluruhan kondisinya rata-rata seperti apa kondisi kesehatan? Baru satu kejadian yang kategorinya ya karena mungkin dalam kondisi lemah, lelah ya, satu bapak hanya cukup tidak mampu untuk jalan, kemudian akhirnya dengan tenaga medis diyakinkan, di visit dengan tepat, akhirnya tetap mau ingin melanjutkan pulang ke Jawa dengan kita tandu ke pesawat. Baik, karena tentunya semuanya tidak sabar untuk kembali ke daerah asal masing-masing ya Pak ya. Ya, tentunya setiap orang punya daya kemampuan untuk misalnya daya untuk terhadap trauma yang terjadi, berbeda-beda tiap orang. Baik, Pak John, ini kalau melihat dari kesigapan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani para pengungsi dari Wamena Papua ini seperti apa Pak so far? Ya, saya sangat apresiasi kepada pihak pemerintah maupun pihak Angkatan Udara yang betul-betul menjalankan sesuai dengan protap dan SOP yang ada. Ya. Sehingga kami sangat apresiasi dan sangat terharu melihat daripada keseriusan daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Angkatan Udara juga yang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membantu dalam hal penanganan daripada saudara-saudara kita yang eksodus dari Wamena. Baik, kalau Bapak selaku Ketua Ikatan Keluarga Toraja di Provinsi Papua, kalau dari keluarga Toraja sendiri yang ada di Papua, sudah ada koordinasi yang Bapak lakukan? Ya, kami sangat intens koordinasi, baik daripada masyarakat pemerintah daerah di Papua, baik dari Wamena, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, maupun juga tingkat provinsi. Dan juga kami banyak koordinasi dengan pemerintah tingkat provinsi di sini dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Dan semua pemerintahan yang kami ajak koordinasi, mereka sangat siap untuk mendukung dalam hal evakuasi daripada masyarakat yang akan kembali untuk istirahat atau rehat sejenak di kampung halamannya masing-masing. Baik, adapun warga asal Toraja yang ada di Wamena, begitu, sudah melakukan pengungsian juga semuanya? Tidak semua juga Mbak, karena hanya daerah-daerah tertentu, misalnya daerah home itu yang banyak kena musibah di situ, yang ingin kembali ke kampung halamannya untuk rehat. Tapi ada juga yang hanya menetap di Jayapura
dan ada juga yang di Makassar. Baik, tidak ada komunikasi yang lebih dalam lagi dalam artian untuk menentukan siapa-siapa saja yang pantas sudah selayaknya harus kembali dulu saat ini atau tetap stay dulu di sana? Memang ada beberapa yang tetap mau pingin stay di sana karena di Wamena enggak secara keseluruhan di Wamena ada kerusuhan. Hanya di daerah-daerah tertentu Untuk aja. yang berada di daerah tertentu tersebut Iya. bagaimana? Kalau di daerah tertentu itu ada beberapa pilihan yang mereka lakukan. Ada yang karena mengungsi ke kompleks kesatuan atau ke gereja atau ada yang ke Tolikara, ada yang ke Lanijaya, dan ada juga di sekitar Wamena itu sendiri mereka untuk mengungsi untuk sementara. Dan malahan saya dapat informasi terakhir hari ini banyak juga yang sudah kembali ke huniannya masing-masing. Sudah ada juga. Berarti sekaligus mengabarkan kondisi di sana saat ini bagaimana begitu? Bisa dikatakan sudah mulai kondusif kah? Sudah mulai kondusif. Baik. Iya. Hanya memang ada beberapa saudara-saudara kami dari Toraja maupun juga dari daerah lain ya secara fisiologis ada yang mau pingin pergi berlibur dulu atau rehat dulu di kampung halamannya sendiri. Baik, kalau dari Bapak Novianus sendiri bagaimana penanganannya Pak? Selanjutnya secara teknis apa saja yang akan dilakukan untuk para pengungsi? Ya, jadi Satgas ini terbentuk atas kepedulian dan keprihatinan dari warga masyarakat Toraja, baik dari komunitas maupun dari gereja dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Makassar. Baik. Atas kepedulian mereka terhadap dampak dari kerusuhan di Wamena. Dan mulai dari kemarin kami sudah melaksanakan beberapa hal, termasuk menangani masyarakat Toraja yang sedang mengungsi ke Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Hal-hal yang kami sudah lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak pemerintah, baik pihak dari Pemprov, Kota Makassar, dari Toraja Utara dan Tanah Toraja maupun dari Lanut Hasanuddin. Jadi sekarang ini kami sudah memberangkatkan ke beberapa daerah kurang lebih 100 jiwa yang telah diberangkatkan, dan malam ini kami sudah berangkatkan kurang lebih 64 jiwa ke Toraja. Itu memakai beberapa perusahaan oto yang peduli terhadap pengungsi dari Wamena. Baik, pihak-pihak mana saja yang diajak bekerja sama dalam hal ini? Jadi saat ini kami perusahaan-perusahaan bus yang ada di Makassar tujuan ke Luwu, ke Toraja, itu yang telah kami mendapatkan respon atau semacam bantuan dari mereka untuk memberangkatkan mereka ke daerah-daerah masing-masing yang ada. Dan saat ini kami juga sudah merancang untuk membuat posko di Lanut, di Asrama Sudiang, di Balak Taman Andrea, dan di Pelabuhan Makassar. Baik, Pak Bambang, ini menunjukkan bahwa luar biasa banyak sekali yang concern terhadap permasalahan ini ya, bahkan sampai ada yang sudah menyiapkan posko baru lagi di Lanut Sultan Hasanuddin. Makanya ini kita bersyukur sekali ya Mbak Filza ya. Jadi karena ini sebetulnya kita dapat dari pembelajaran gempa Palu kemarin. Ya, jadi inilah ya hikmahnya. Jadi otomatis jaringan ini sudah terbentuk. Ya. Jadi kapan kita bilang, Pak kami butuh ini dengan cepat dan sigap. Malah kami cenderung karena ini bukan bencana alam ya. Jadi kita sebetulnya tidak menginginkan contoh katakanlah adanya sebutan eksodus ya. Jadi kami harapkan mereka tetaplah berada di sana. Yakinlah aparat keamanan akan mengatasi itu. Yakinlah pemerintah mampu ya. Hanya tinggal butuh kesabaran waktu ya. Jadi kalau seperti dari hasil pembelajaran gempa Palu kemarin memang awal kami cukup kewalahan di sana ya, karena saya live langsung berada di Palu ya. Tapi dengan ini alhamdulillah kita sudah punya pengalaman. Jadi pihak-pihak mana saja yang bisa kita hubungi, kita mintakan bantuan dan memang mereka mampu. Alhamdulillah, makanya saya bilang tadi dalam tempo singkat, hitungannya hanya jam, saya dapat berita bahwa akan ada ini, saya langsung berkolaborasi dengan cepat oleh Pemda, segera pihak-pihak mana dan mereka tiba dengan cepat sekali. Baik, Pak John, kalau dari DPRD sendiri apa saja yang dilakukan hingga saat ini begitu? Koordinasi dengan pihak mana saja? Ya, memang tadi kami sudah
kebetulan kami rapat paripurna tadi, ya kami sudah menghimbau kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pak Gubernur untuk kalau bisa kita tingkatkan lagi sistem pelayanan ini sendiri, bagaimana supaya bisa menjawab daripada tingkat kebutuhan daripada saudara-saudara kita yang datang ke Makassar ini lebih baik lagi. Walaupun kemarin kita harus pahami bahwa memang sudah sangat baik sekali. Dan saya kebetulan saya di lapangan juga kemarin dan tadi juga saya ada di sana. Jadi saya meyakin bahwa memang pemerintah sudah sangat luar biasa dalam hal penanganan ini sendiri. Dan saya perlu tambahkan di sini bahwa di Papua itu sendiri di Jayapura sistem penanganannya kami juga di Jayapura itu sudah luar biasa dan bantuan daripada partisipasi daripada pemerintah tingkat provinsi Papua, pemerintah tingkat kabupaten dan kota itu sendiri, dan masyarakat Papua pun sendiri mempunyai partisipasi dalam hal pengungsian daripada saudara-saudara kita itu sendiri. Jadi jangan sampai itu dikembangkan terlalu jauh dalam hal ini, tetapi ini sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu prinsipil sekali. Baik. Kalaupun memang ada masalah itu hanya saja oknum, yang menjadi penyebab. Baik, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita seperti apa penanganan untuk para pengungsi dari Wamena Papua. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.